Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya keberadaan hidup saudara pada hari ini merupakan proteksi dan perlindungan ilahi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini tibalah saatnya untuk kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hati dan seluruh totalitas hidup kita untuk kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau yang memberikan ketenangan, jawaban, jalan keluar di setiap masalah, pergumulan, kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberikan pengharapan, memberikan jaminan, memberikan jawaban, dan memberikan keselamatan bagi kami. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman dan kebenaran Allah seturut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti firman Tuhan ini atau yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah mereka boleh mengerti, memahami, dan mereka boleh diberkati dan membuat iman mereka boleh kuat dan mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan kami mohon untuk membaca kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Allah kita yang hidup karena Dia memilih hamba-Nya dan mempersiapkan renungan setiap bulan. Setiap bulan renungan kita selalu ada dengan judul dan tema yang berbeda-beda. Ya, nah pada kesempatan ini saudara, ya, tidak terasa kita sudah masuk dalam renungan atau kampanye yang baru yang berjudul kemenangan. Nah, untuk melandaskan firman dan kebenaran Allah, maka mari kita membaca daripada Injil, ya, kitab Injil Lukas pasal yang ke-7, kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membaca. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah
orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang sudah mendengar, ya, dapat menyimak dengan baik dan merenungkan dengan baik, ya, melakukan dengan baik dan membagikan kepada orang lain juga dengan baik dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu yang kedua, ya, minggu yang kedua dari kampanye kita yang berjudul kemenangan ini, Bapa di surga menghendaki, atau Bapa di surga mau untuk kita belajar dari seorang perwira yang berasal daripada kota Kapernaum. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada tiga hal yang Bapa mau sampaikan kepada kita, saudara, dan kita belajar daripada seorang perwira yang berasal dari kota Kapernaum. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang Bapak mau sampaikan kepada kita, yang kita harus pelajari dari seorang perwira yang berasal dari kota Kapernaum adalah seorang perwira dari Kapernaum mendengarkan tentang Yesus. Dalam ayat yang ketiga, saudara, di sana dikatakan ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga ditambah lagi dengan virus varian baru, yaitu virus Delta yang berasal dari India dan sudah masuk juga ke negara-negara yang lain termasuk Indonesia. Dan penyakit ini juga, ya, pola penularannya itu, saudara, itu hanya berkisar antara 20 detik dan dalam radius, ya, jarak radius 5 meter. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi kesulitan dunia yang sedemikian, maka mari kita belajar untuk memakai telinga kita supaya kita mendengarkan tentang firman dan kebenaran Allah. Ya, kita mau mendengarkan hanya kepada perkataan Yesus, yaitu firman Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perwira mendengar tentang Yesus. Ya, ketika dia mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Kapernaum, saudara, dia menggunakan, ya, pendengarannya secara baik. Dan karena apa? Dia beriman. Imannya itu adalah iman yang spektakuler dan luar biasa. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Perlu kita pelajari supaya kita bisa menerapkannya dalam hidup kekristenan kita dari hari ke hari. Ya. Sehingga dalam menghadapi kesulitan dunia yang sedemikian, ya, kita tidak usah tergiur untuk hanya mau mendengarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita yang menakutkan yang pada akhirnya menggoncangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam firman dan kebenaran Allah bahwa ketika kita mengambil komitmen, ketika kita berkeputusan dan berkeyakinan untuk hanya membaca dan mempelajari, yang mendengarkan firman Allah yang sudah tertulis di dalam Alkitab, saudara, ya, maka di sana dikatakan bahwa kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Ya, pertumbuhan iman di sini yang dimaksudkan adalah, ya, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan,
ya, ketika kita mendengar firman Tuhan dengan baik, ya, maka iman kita itu akan, ya, melalui pendengaran yang baik itu akan menimbulkan, ya, iman, ya, iman yang benar-benar bertumbuh, ya. Nah, iman kita bertumbuh daripada pendengaran akan firman dan kebenaran Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita belajar supaya kita di dalam menghadapi kesulitan dunia ini, ya, kita hanya mau mendengarkan tentang perkataan Yesus, yaitu firman yang hidup. Ya, sang perwira dia mendengarkan perkataan Yesus, dia mendengarkan apa yang akan Yesus lakukan dalam kehidupannya. Ya, makanya, ya, dia juga menyadari keberadaan hidupnya, ketidaklayakannya, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberadaan hidup kita di dalam dunia ini, saudara, perlu kita memahami, ya, bahwa Tuhan sudah menganugerahkan telinga, ya, 2 telinga atau 2 kuping, supaya kita pakai telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Ya, hari-hari ini, apakah dalam menghadapi kesulitan dunia ini, apakah kita sudah berkeputusan untuk hanya mau mendengar tentang perkataan yang hidup, yaitu perkataan daripada firman Allah, perkataan Yesus sendiri? Atau kita justru ya panik, khawatir, ragu, bimbang, dan emosional yang tidak karuan. Akhirnya kita hanyut di bawah arus. Yang terpenting dalam kebenaran firman Tuhan di sini, saudara, adalah mari kita belajar daripada firman Tuhan ini, daripada iman seorang perwira yang berasal dari kota Kapernaum, supaya hanya mau mendengarkan tentang Yesus saja, berkeyakinan, berkeputusan, berkomitmen untuk hanya mau mengisi, ya, pendengaran kita, mengisi hidup kita dengan perkataan Yesus, yaitu firman Allah yang hidup. Ketika kita punya komitmen yang sedemikian, Bapak Ibu Saudara, ya, masalah boleh datang, tantangan boleh datang, pergumulan boleh datang, segala kekhawatiran boleh datang. Ya, kita akan tetap berdiri, survive, menghadapi semuanya itu. Dan di akhir semuanya itu, kita akan muncul atau kita akan keluar sebagai pemenang yang luar biasa. Ya, maka mari dengarkan firman Allah supaya di akhir semuanya itu, ya, kita berkemenangan di dalam Kristus, berkemenangan daripada segala penyakit, segala tantangan, segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua atau hal yang kedua yang Bapak mau sampaikan kepada kita pada hari ini, yaitu perwira ini meminta pertolongan Tuhan. Ya, perwira ini meminta pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Ya, dan selanjutnya dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini, dalam ayat yang keempat dikatakan mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong." Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Ini sesuatu yang menarik, ya. Hari-hari ini, saudara, mari kita belajar supaya jangan kita mau mencari pertolongan di luar Tuhan. Jangan mau mencari pertolongan di luar Yesus. Karena apa? Pertolongan di luar Yesus itu imitasi, palsu, sementara, sia-sia, tidak benar. Ya.
Tetapi mari di dalam menghadapi kesulitan apapun hidup saudara, mari belajar daripada iman seorang perwira. Untuk hanya mau datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, ya, dan meminta pertolongannya, memohon pertolongannya. Ya, karena apa? Dia sanggup untuk memberikan jawaban, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Asalkan benar-benar kita beriman, berkeyakinan yang sungguh-sungguh. Saudara, iman daripada sang perwira ini sungguh luar biasa. Ini yang patut kita tiru dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak ragu, kita tidak bimbang dalam menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini. Jadi mari supaya benar-benar hanya meminta pertolongan kepada Yesus saja. Mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena apa? Tuhan menghendaki supaya kita mengandalkan Dia. Ya, makanya dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepadanya. Ini luar biasa saudara, jelas. Jadi artinya janji Tuhan bahwa akan diberkati. Berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita tarik lagi dalam kehidupan kita saudara, maka mari andalkan Tuhan. Dan di dalam Matius 6 ayat 33 juga dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari melalui poin yang kedua ini, hari ini kita diajarkan untuk dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun hidup kita, maka kita harus hanya meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Jangan lari kepada dukun, jangan lari kepada orang pintar, jangan lari kepada dunia yang menjanjikan segala imitasi dan kebohongan yang sia-sia dan palsu, tidak ada arti. Ya. Dunia memang benar akan memberikan jawaban. Karena apa? Dunia memberikan PHP, pemberi pengharapan palsu, pemberi harapan palsu. Tetapi Yesus datang memberikan pengharapan yang pasti dalam kehidupan saudara dan saya. Jika kita lihat bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini saudara, pengharapan pasti yang dimiliki ya oleh perwira dari Kapernaum ini, ya benar-benar dia memiliki iman di atas rata-rata. Makanya dia menggunakan pendengarannya yang baik. Setelah dia mendengar, ya timbul imannya bahwa dia akan melangkah dengan imannya untuk menyuruh orang menjemput Yesus dan meminta pertolongannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga atau poin yang ketiga yang Bapak mau sampaikan kepada kita pada hari ini, yaitu belajar ya dari sang perwira ini ya untuk percaya kepada firman Tuhan. Dari ayat yang ke-7 saudara dikatakan demikian. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bukti kesadaran dan ketidaklayakan daripada sang perwira ini saudara, artinya dia mengakui, dia terbuka di hadapan Tuhan bahwa dia memang secara manusia dia tidak layak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu adalah satu kesadaran iman. Ya. Hari-hari ini kita harus menyadari bahwa
ketika kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Jika kita masih ada sampai hari ini, bukan karena kuat, hebat dan gagahnya kita, tetapi itu semuanya semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah. Ya. Jadi kita harus menyadari saudara-saudara bahwa sang perwira ini benar-benar ya, dia percaya firman Tuhan. Ya, dia percaya pada perkataan Yesus saja. Makanya dia bilang, jangan bersusah-susah datang kepadaku. Aku tidak layak. Katakan saja sepatah kata kepadaku, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya apa saudara? Itu adalah iman yang spektakuler. Iman di atas rata-rata, bukan di bawah rata-rata. Tuhan menghendaki mata iman yang sedemikian bagi saudara dan saya. Jadi di dalam perjalanan hidup iman kita sebagai orang-orang yang percaya, sadar atau tidak sadar, seringkali kita mau seperti Thomas, yaitu melihat dulu baru percaya, melihat kenyataan dulu baru percaya. Dan hal ini berbanding terbalik dengan iman dan keyakinan yang dimiliki oleh seorang perwira yang kita pelajari pada saat dan detik ini. Bahwa sang perwira ini dia percaya, dia menggunakan ya pendengarannya untuk mendengar secara baik. Setelah itu timbul imannya dari apa yang dia dengar. Ya. Makanya iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar supaya benar-benar kita percaya sungguh-sungguh terlebih dahulu, maka kita akan melihat kenyataan. Percaya sungguh-sungguh terlebih dahulu, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat jawaban Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan iman di dalam Yesus Kristus. Kita akan berkemenangan terhadap penyakit, terhadap masalah, terhadap tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita di dunia ini. Sang perwira pada akhirnya dia berkemenangan. Karena apa? Imannya kepada Yesus Kristus. Sehingga hambanya kembali sembuh seperti sedia kalanya. Makanya ya, dalam Injil Matius menceritakan ternyata hamba daripada perwira ini bukan hanya sakit biasa saja, tetapi dia lumpuh juga. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari, kenapa sehingga kita harus percaya firman Tuhan? Karena apa? Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita tidak percaya firman Tuhan, berarti kalau kita ngomong-ngomong bilang kita percaya Yesus, berarti kosong. Karena apa? Kalau kita tidak percaya firman Tuhan, ya firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan melalui firman Tuhan itu, dia mengubah seluruh aspek hidup kita. Dia bermanfaat untuk mengajar, ya merubah atau mengubah seluruh aspek hidup kita yang tidak benar di hadapan Allah. Itu firman Allah. Ya. Jadi kita harus memahami keberadaan hidup kita di dunia ini. Ya. Sang perwira ini berbeda dengan iman yang dimiliki oleh sebagian besar orang. Harus melihat kenyataan baru percaya. Tetapi mari kita belajar. Ya, kita kembali melihat konteks kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kita harus percaya terlebih dahulu. Maka kita akan melihat bukti kenyataan dan mujizat kuasa kedaulatan Tuhan yang bekerja secara ajaib dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu, firman Tuhan kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, jikalau kita percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, bukankah di dalam Alkitab yang adalah firman Allah terdapat banyak perkataan Yesus di sana? Nah, dengan demikian maka kita harus percaya, yang membaca firman Allah itu, terutama dalam keempat Injil sinoptis ya. Dalam Injil sinoptik ya, kita belajar bagaimana atau kita melihat
pelayanan Yesus, perkataan Yesus, ya, apa yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya 2000 tahun yang lalu, ya, tercatat semua di sana. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sudah tersedia di sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah saudara percaya setiap firman-Nya? Ya, maka kita harus benar-benar percaya. Jawabannya adalah benar, percaya, sungguh percaya. Ya. Nah, maka mari kita belajar. Ya. Kita sungguh-sungguh supaya benar-benar kita percaya. Di dalam Matius 8 ayat 13 dikatakan demikian, ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini adalah puncak atau klimaks daripada apa yang dimiliki oleh sang perwira ini, yaitu iman di atas rata-rata. Sehingga Yesus memuji iman daripada sang perwira. Dia katakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di kalangan orang Israel. Ya. Jadi mari saudara gunakan iman saudara untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. 3 hal yang kita pelajari hari ini, yaitu kita mau belajar untuk hanya mendengar tentang perkataan Yesus, dan belajar untuk hanya mau meminta pertolongan Yesus, dan belajar untuk berkomitmen hanya percaya kepada firman dan perkataan Yesus saja. Karena perkataan Yesus adalah perkataan yang memulihkan. Perkataan Yesus adalah perkataan yang menyembuhkan. Perkataan Yesus adalah perkataan yang menghidupkan. Dan perkataan Yesus adalah perkataan yang menyelamatkan, memberikan keselamatan kekal kepada yang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita maksimalkan hidup kita supaya kita percaya firman Tuhan lebih lagi, sehingga kita maksimal di dalam Tuhan dan memuliakan namanya. 3 hal yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mari belajar untuk hanya mendengarkan apa perkataan Yesus lewat kebenaran firman-Nya, dan mari belajar untuk hanya minta pertolongan Tuhan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun, dan mari belajar untuk hanya percaya kepada perkataan atau firman Allah yang hidup. Ya, maka ketika kita mengambil komitmen untuk melakukan 3 hal ini saudara, ya, yakinlah bahwa kita pasti mengalami kemenangan iman di dalam Tuhan. Masalah apapun juga pasti kita akan keluar menjadi pemenang yang luar biasa. Jadi mari jadilah pemenang-pemenang yang luar biasa terhadap setiap masalah, terhadap setiap kesulitan, terhadap setiap tantangan, pergumulan dan cobaan apapun. Ya, mari kalahkanlah setiap masalah itu dan jadilah pemenang-pemenang yang luar biasa, karena saudara dan saya mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong, memberkati dan menyertai kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu, pemaparan 3 hal yang kami harus pelajari daripada seorang perwira dari Kapernaum, yaitu mendengarkan perkataan Yesus dan meminta pertolongan Yesus, dan bahkan mempercayai perkataan atau firman daripada Yesus. Biarlah 3 hal ini kami terapkan dalam hidup kami, dan kami boleh kuat menghadapi hari-hari hidup kami, dan kami boleh berkemenangan di dalam iman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Allah, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami tetap kuat survive dalam menghadapi kesulitan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Mari siapkan hati dan seluruh totalitas hidup saudara untuk
kita mengakhiri ibadah kita, kita menerima berkat dan anugerah daripada tempat yang maha tinggi yang datang melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Dengan penuh iman, angkatlah kedua tangan saudara-saudara. Mari dengarkan perkataan firman Tuhan. Pulanglah ke dalam rumah tanggamu, tugas dan tanggung jawabmu, pekerjaan, bisnis dan usahamu. Ingatlah selalu firman dan kebenaran Tuhan. 3 hal yang Bapak sudah sampaikan kepada kita, yaitu kita harus mendengarkan perkataan Yesus, belajar meminta pertolongan Yesus, dan mempercayai perkataan atau firman Yesus sendiri. Biarlah 3 hal ini menjadi benih yang dapat dalam kehidupan kita, yang dapat membuat kita untuk bertumbuh di dalam iman dan pengharapan, mengalami kemenangan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari terima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa datang melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta kekuatan dan penghiburan datang dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara dan saya yang percaya dan menerima berkat dan anugerah ini, mari sama-sama katakan amin.